Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, termasuk nikmat umur panjang, sehingga kita masih bisa datang ke surau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Amin. Sini. Nah, dona mantan durian dah tua dia kena makan. Kita akan mengaji membaca surah Al-Maidah ayat 6 ke 7 nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Shadaqallahul azim. Di ayat 6 ke-7 surah Al-Maidah Allah berfirman, Wadhkuru, ingatlah olehmu ni'matallahi alaikum, akan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ada perintah dari Allah kepada kita supaya awak mengingat nikmat yang Allah berikan. Supaya sadar awak jo posisi awak. Karena hidupnya awak kini itu adalah nikmat dari Allah. Nah, di dalam tafsir ayat itu disebutkan bil Islam, nikmat yang amat besar itu adalah dengan berislamnya awak. Itu nikmat yang luar biasa. Jadi dengan awak lah beragamakan kepada agama Islam, itulah nikmat yang amat besar. Dikana dewa itu, disadari dewa. Bersyukur awak atas segala nikmat yang Allah berikan itu. Nyampanglah konda Islam awak, baak kiro-kiro jadinya awak. Sedangkan lai Islam Jawa layalun tentu dolai. Karena memang awak dengan semua keterbatasan awak, tidak bisa awak mengandalkan dengan
ibadah nawak karajuan itu rasanya alun cukui lain untuk bisa mengantarkan awak kepada surga Allah. Mangko awak berharuk lo dengan nikmat Allah, berharuk lo juga karunia Allah. Dengan karunia Allah lah, dengan sayangnya Allah yang akan bisa mengantarkan awak sampai ke surga. Wah mengaji je sebelum-sebelumnya dari ibadah solat awak saja, ibadah puasa awak saja, kok dibaca balik, kok dikana-kana balik, you banyak nak tertinggal. Itu nak. Kan awak lah mengaji mah bahwa contoh daripada si orang perempuan dengan kondisi yang terjadi pada diri sendiri, pada diri awak nan perempuan. Kadang-kadang ada masuk haid datang waktu solat sebelum nyolat tiba awak lemah rajuan lah datang waktu haid tu nak bisa solat ada lain. Itu contoh-contoh yang kemudian para lu awak ini. Jadi maknanya rasa bersyukur awak kepada Allah itu mengingat awak akan segala nikmat yang Allah berikan. Takana dewa nikmat Allah. Termasuk salah satunya nikmat hayat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi awak diberikan nikmat hidup. Lain merasakan awak udara segar pagi kini. Wa syukuri nikmat Allah tersebut. Jadi perintah dari Allah itu uzkuru, ingatlah. Kalau awak beribadah, ibadah awak pun adalah untuk ingat kepada Allah. As-salatu lidzikri. Salat itu adalah untuk mengingatku, kata Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan awak ingat kepada Allah, dengan awak berzikir kepada Allah, dengan awak salat, maka akan tenang hati awak. Ya tu? Jadi ingat awak. Uzkur tu zikir. Zikir tu artinya mengingat. Jadi awak mengingat Allah, berarti ingat lo awak akan segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang utama itu adalah nikmat Allah berikan Islam kawan. Maka di ayat sebelumnya Allah berfirman, wa raditu lakumul islama dina. Jadi di dalam ayat 3 surah Al-Maidah Allah telah memilihkan, Allah telah redha Islam sebagai agama awak. Lah sempurna panduan-panduannya, ketentuan-ketentuan syariatnya, tinggal kita mengarajuan. Itu yang mesti harus wa ingat yang pertama. Wa mitsaqahu, dan ingat pula awak akan janjinya Allah. Alladzi wathaqakum bihi, yang Allah ikatkan perjanjian kamu dengannya Allah. Jadi kalau janjian Allah, Allah telah menjanjikan bagi orang yang beriman, beramal soleh, berbuat baik, Allah janjikan sorga. Bagi yang melanggar, bagi yang tidak patuh, tidak mengerjakan yang diperintahkan, maka Allah janjikan untuk dia neraka. Dek karena Allah lah menjanjikan itu, dikana lo dia akan janji awak kepada Allah. Ya patang dari awal surah Al-Maidah kan disuruh aufu bil uqud. Sempurnakan janjimu, tunaikan janjimu, penuhi janji. Nanawa ketika masih di dalam rahim ibu awak, dalam usia 4 bulan,
awaklah berjanji kepada Allah. Jadi sampai 10 hari pertama bertemunya spermatozoa dan ovum, laki-laki dan perempuan, ayah ibu awak itu tadi, sampai 10 hari pertama disebut dengan nutfah. Lalu kemudian sampai 10 hari kedua menjadi alaqah, zigot. Lalu masuklah ke fase yang ketiga, sampai 10 hari ketiga menjadi mudghah. Itulah segumpal darah awaklah disebut dengan mudghah. Lalu kemudian itu dalam usia sampai bulan. Jadi 3 kali sampai 10 itu nah. Sampai 10 pertama nutfah, sampai 10 kedua alaqah, sampai 10 hari nang ketiga mudghah. Sampai 10 hari 3 kali berapa bulan jadi itu? Sampai bulan. Jadi dalam usia sampai bulan itu tadi, awaklah maikik janji. Alastu bi rabbikum, ajawi awak, qalu bala syahidina. Apakah kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu? Ketika awak ditanya, ketika masih di dalam rahim ibu awak, semua manusia ketika sampai bulan dalam kandungan ibunya, semuanya menjawab syahidana, bala syahidana, iya benar kami telah bersaksi engkau Tuhan kami. Kan ada alastu bi rabbikum, kata-kata bi rabb. Jadi setiap calon bayi yang di dalam rahim ibu berusia sampai bulan itu lah berjanji, itu lah mengikrarkan janji, lah mengucapkan sumpah kesaksian, awak bersaksi Allah sebagai Rabb awak, Tuhan. Jadi Rabb rububiyah, tauhid rububiyah, jadi mengakui secara ilmiah, secara pengetahuan bahwa Allah Maha mengatur, Allah Maha menguasai, Allah Maha memiliki, Allah Maha memberi. Apapun kemauan hamba, apa keinginan, apa permintaan, apa kebutuhan, dipenuhi oleh Allah Ta'ala, difasilitasi oleh Allah Ta'ala. Allah berikan karunia, Allah berikan rezeki. Tandanya Allah sebagai Rabb untuk semua manusia. Maka semua manusia dengan rahmannya Allah, yuk namanan rajim bakarajo, yuk kayun. Jadi mangkonyo sadar awak, ternyata awak kok sadar lah berjanji. Jadi dikana lo dewak janji awak tu, dingin dewak janji awak kepada Allah. Lah wa akui Allah sebagai Rabb awak, Allah sebagai Tuhan awak. Dan awak mengakui bahwa Allah yang memberikan segalanya, Allah yang memenuhi semua keinginan hamba, semua manusia. Jadi tidak berbeda-beda gitu loh, nyo kafir baan, nyo Yahudi baan, Nasrani, tidak. Semua anak, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak manusia yang terlahir itu lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan suci. Dari keluarga manapun yang terlahir, semua manusia, semua yang terlahir, semuanya dalam keadaan fitrah. Ba'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi
wa yusyarikanihi, maka kedua orang tuanya, bapak ibunya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, menjadi musyrik. Dan awak insya Allah diberikan hidayah, terlahir lu awak dari keluarga muslim, diajarkan awak Islam, lalu kemudian nan awak nan diperkenalkan ajaran Islam, wak pelajari, wak dalami, awak mengerti, lalu kemudian wak amalkan. Itulah nikmat yang luar biasa. Dan kemudian tak kenal lo dewak janji awak tadi. Yo tenang, ibu awak, ayah awak yang kemudian membimbing awak. Mengko para lu kok mencari minantu yo mengerti yo agamone, sabo inyonan akan membimbing cucu awak. Karena faktor lingkungan, faktor keluarga. Jadi kan ada orang yang terlahir dari keluarga yang bukan muslim. Lalu kemudian ada bertemu kajian sampainya dapat hidayah mengerti ju Islam. Ada yang tidak ju, ada yang tidak tercerahkan. Ajaran Islam hadir dengan pemahaman yang rasional, bisa dimengerti. Semuanya diajarkan dan kemudian bisa dipahami dan dimengerti, masuk logika manusia, kemudian secara ilmiah jelas, lalu kemudian dipelajari melalui wahyu, maka kemudian yang menerimanya waraditu lakumul Islam madina. Nyo mengaku Islam agamanya. Maka dalam setiap baiat tu, apalagi anak didikan subuh kan dibaca baiat setiap pagi tu. Setiap pagi dia kau subuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ada nama bil Qur'ani imama. Jadi ridha Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai Rabb, Allah yang menguasai semuanya, Allah yang memberikan semuanya, Allah yang maha pemberi. Alai wa bil islami dina, awak ridha pula bahwa Islam sebagai agama awak amalkan, mau pelajari dan awak amalkan. Kemudian ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Jadi makanya ada janji yang sudah terucap, ada janji yang sudah terikrarkan, ada kesaksian yang sudah disebutkan. Ketika awak masih berusia 4 bulan di dalam kandungan ibu, ibu nak mengandung anak le dah terangkan awak tu. Janjian nak awak tu dalam paru, ketika dalam paru awak tu tanda-tandanya lah nak lampe puluh hari, lampe bulan, anak tu semuanya lah mengucapkan kesaksiannya. Lah, jadi Allah pun sudah menjanjikan. Janji Allah pun adalah janji yang benar, janji yang pasti. Siapa yang berbuat baik, dia akan terima kebaikan. Siapa mengali lubang, nyolo menutup lubang. Jadi tidak ada yang sia-sia kebaikan yang dilakukan oleh orang yang berbuat baik. Semua yang beramal baik akan menerima balasan kebaikan. Dan Allah janjikan surga bagi orang yang baik dan berbuat baik. Begitu sebaliknya. Maka diingat Allah Ta'ala, tolong dikana balik di awak disuruh ingat awak dengan nikmat Allah,
Ingat lo awak dengan janji yang sudah Allah sampaikan dan para lulu dewa mengana janji awak kepada Allah Ta'ala. Jadi awak pun setiap manusia kolah berjanji lo. Mengko bersyukurnya awak terlahir dari keluarga muslim diajarkan Islam. Karena ayah gindu awak yang mengajarkan. Sebab itu disebutkan di dalam hadis. Secara hakikatnya kecenderungan setiap manusia fitrah adalah cenderung untuk mencari kebenaran, mencari Tuhan, mencari agama. Itulah naluri setiap manusia. Lain manusia terlahir itu setelah mereka mempunyai pemahaman, sadar dengan dirinya, manusia akan bertanya-tanya. Nah, kayak Nabi Ibrahim pun bertanya juga tuh, mencari ketakjubannya terhadap alam semesta. Nyoca lihat langit ada bulan, tarang malam dia. Dica lihat matahari, gadang, tarang hari dia. Dica lihat bintang banyak. Jadi ada kecenderungan keingintahuan naluri manusia itu untuk mencari Tuhan, mengenali Tuhannya. Ada kecenderungan manusia untuk beragama, mengenali agamanya. Memperkenalkan agama itu orang tua yang mengajarkan. Kene awak dia salahnya mengaji Iqra awak alai. Kalau dulu nak do mengenal Iqra nana do denyo ali duo di teh anje ya. Itu masuk lo ya. Masuk dewa sama-sama sombo warna itu je lu. Baduo di teh ban. Baduo di teh ban. Baduo di bawah bin. Baduo di depan bun ban. Ban bin bun kaji awak lo. Jadi diperkenalkan awak baca Quran, diperkenalkan awak dengan Tuhan. Mengerti awak nama nan diperintahkan oleh agama. Mengko itulah kok ka mencari minantun tu anak awak diperhatikan no agama. Tungkahul mar'atu li arba'atin. Jadi untuk mencari pasangan itu perhatikan 4 hal. Boleh dicaliat dulu adalah 5 liha hartanya, kemudian lijamaliha kecantikannya, walinasabiha nasabnya, walidiniha dan agamanya. Fasbar bidzati dini tarabat yadaka. Utamakan, prioritaskan orang yang mempunyai pengetahuan agama, yang agamis, religius, yang mengerti juga agama dan mengamalkan agama. Insyaallah selamat. Jangan kau kadang-kadang pertanyaan dulu ketika kau mencari menantu awak biasa. Lah tersasar karajo iyo memang yang pertama bana kalau kau mencari menantu laki-laki kau dicari karajo. Kadang-kadang awak kan tak adil lo. Dulu anekdot kalau orang padusi mengalih, kau mengalih halah namanya, kau mengalih cimangko lah, kau mengalih karupu lah, kece orang de santiang banai, saulah, cocok tu dia orang rumah kau sederhana, rendah diri, rendah hati, apa muhe, pujian terhadap polisi kalau nyo mengalih yang seperti itu. Cuba kau laki-laki mengalih takatu. Padahal kanlah sesama karajonya tu lai bau sahuai nane ba membalanjo nana orang tu mengalih ye karajonya je semeh tu mengalih cemangko itu berarti kan tak fair nama itu dah. Kalau tiba dia laki-laki bercimehan bantu anda kai duit lo na orang deh. Jadi direndahkan, dilemahkan. Padahal lah usaha tu malah berikhtiar.
Antah berkualitas ga ibadah. Tak taat ga nyoba agama. Tapi itulah nanti kata-kata nak cocok dia jadi menantu ko dah. Jual nak awak kada dia makan, mau je mengalih ko je ko, mau je ko je ko. Ji barendah ni kadang-kadang hidup kau nak tahu ya kan. Awalnya mungkin nyo takatu. Beko lah berumah tangga, terbuka lah rezeki. Mungkin sukses lo mandirinya sukses bahagia. Kadang-kadang kok dia karena cara pandang banyak orang tua tu macam lihat dari karajo tu abikan otak. Ada orang pulang di Jakarta, pulang pakai oto di rental karajo je, ambo mengalih batik je. Di mana mengalih batik je? Di Jakarta je. Ya mengalih batik, kira batik mengalih keliki rasanya. Kece batik mengalih baju kain batik kan ya. Lah tiba lah sudah diterima sekali. Gadang lo wang japutannya tu lagi. Oh parau lek gadang lo, lah jadi bini lah jadi menantu awak alai. Nyoba nak awak ke Jakarta. Kira mengalih keliki barang kau kira. Itu contoh. Jadi mengko penting pemahaman agama dari ayah ibu dari anak atau dari cucu awak untuk bisa membimbing mengarahkan. Karena potensi fitrah, kesucian, kecenderungan setiap manusia anak cucu awak untuk beragama, untuk mencari dan mengenali Tuhannya itu terfasilitasi ketika ayah ibunya mengerti agama. Kalau tidak, itu tidak nak tak pimpin dan nak tauhid. Apalagi kini anak-anak yang butuh hafalan Al-Quran itu kan perlu bimbingan. Bimbing orang tua di rumah balik menganan, maingian, melakukan refresh penyegaran. Kalau tidak, tu banyak murjaan permago mau ulang dari hafalan itu tadi. Murajaahnya, kalau orang tua nak mengerti, akan membimbing. Maka dingin dawak supaya tak kena dawak semua janji yang sudah awak ucapkan kesaksian itu tadi. Ingat lo celai kau janji Allah yang telah diikatkan dengan janji tersebut. Idh qultum, ingat pula ketika kamu berkata bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kamu berbaiat kepada Nabi. Jadi ada sahabat-sahabat yang datang kepada Nabi dan mereka kemudian berbaiat kepada Nabi, berjanji setia kepada Nabi. Sami'na wa ata'na. Apa kata mereka? Kami dengar yang engkau sampaikan, wahyu yang engkau terima, yang engkau sampaikan kepada kami kami dengar. Kaji yang kau sampaikan kepada kami dengar. Wa ata'na, kami patuhi, kami ikuti, kami karajuan, kami laksanakan. Dak do berdebat-debat, dak do babantah-bantah. Dak pokoknya kami sami'na wa ata'na. Kami dengar. Yo kaji ko yo didengar. Didengar melalui talingu awak, masuk ke kapal awak, supaya turun ke hati awak. Nyo kadang-kadang nyo dulu kaji ko masuk telinga suwo, keluar telinga kita, malos je. Dapat ne masuk telinga suwo, dicerna duta masuk ke hati awak kada dua awak. Jadi ilmu tu al-ilmu fis sudur. Ilmu tu di dado, ilmu tu di hati, lapis sutur, indak pada catatan. Jadi kaji itu masuk di dado. Hati nambah rahsia itu nan laki kaji itu tadi. Maka ibadah awak tu itu membuat dado awak, hati awak pun menjadi tenang. Laki kaji di situ. Jadi sebenarnya kata-kata awak lah alam walau sisia kata kau kalau banyak dosa awak sebenarnya lah banyak hadai. Jadi ada waqiah Imam Syafi'i itu sendiri kan
syakautu ila waqi'ah. Jadi beliau melapor aku mengadu kepada Waqi'. Soalah keduanya, su'a hifzi, jeleknya hafalanku. Diberikan solusi, kalau lah payah mapalai nama dapat kaji kodo. Fa arsyadani ala tarakil ma'asi. Diberikan kaji supaya hafalan waktu masih kuat, ingatan awak masih dobit masih kuat, tinggalkan maksiat. Kalau banyak juga maksiat jo masih payah mapan. Karena fa innal ilma nurun, ilmu ku adalah cahaya. Wa nurullahi la yahdi li'asi. Nur Allah itu tidak masuk bagi orang berdosa, tidak masuk bagi orang bermaksiat. Doaikul you sadar wasa sadar khilaf wa banyak godaan, banyak pengaruh. Ayat wa baca tadi, la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, jangan sampai anakmu, haratumu, jabatanmu, ikut segala macamnya pekerjaanmu membuat kamu lalai daripada mengingat Allah. Kan berarti banyak diri awak kau dipengaruhi godaan-godaan di sekitar. Iko nama minta, iko menginginkan takaku, iko segala macamnya. Banyak yang membuat awak kadang-kadang lalai, membuat awak lupa dengan Allah. Maka kini diingat, ingat awak balik akan nikmat Allah. Ingat lo balik janji yang sudah diikatkan. Janji Allah pun harus ingat awak belajar. Dan ingat pula janji awak. Dan ingat pula ketika kamu berkata kepada Nabi, kalau awaklah redha Nabi Muhammad sebagai Nabi awak, maka sami'na wa ata'na. Jadi awak dengar semua yang disampaikan Rasul melalui Al-Quran, sunnah, hadis yang ditinggalkan sebagai pusako untuk awak, sebagai pegangan dan pedoman awak. Wak dengar, wak simak, kemudian wak patuhi, wak laksanakan. Di dalam tafsir dikatakan fi kulli ma tu'maru bihi wa tunha mimma nuhibbu wa nakrahu. Jadi awak dengar dan awak patuhi semua yang diperintahkan. Kok nanti suruh tentu kita karajuan. Kemudian kok adonan ditagah barang tiawak. Di mana awak tahu nama disuruh, tahu awak nama ditagah yo melalui mengaji yo. Aku dari surah Al-Maidah aja dari awal lah banyak aku namanan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Namanan diharamkan mulai dari bangkai, darah, kemudian daging babi, unsur-unsur babi kan, dan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Kan disebutkan dalam Al-Qur'an. Namanan dilarang. Tahunya awak ayo dipelajari, yo mengaji awak. Harus bisa dion waktu awak tahu mengaji. Walaupun tua wanawa, ya do. Awak kalau merasa tua nak, you wanalah asli tua nak merasa tua deh. La asli, la asli, la maghrib jadi mangkonyo batihnya mengaji itu adalah kalau awak lah mati. Maka utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi dicari marajaku mulai dari ayunan sampai mati. Kini kan lo mati lah. Nah, kalau lo mati lah wajib juga ngaji lah. Nah, kalau lah mati lah habis kewajiban mengaji. Lah matinya tiba aja subuh kemari lah. Jangan takui orang lain. Lah aduh terlelah. Jadi meninggalkan semua yang dilarang baik dan dilarang tu suku awak, ketujuh awak maupun yang awak nak sukui. Pokoknya nama dilarang ditinggalkan, nama yang diperintahkan kita patuhi. Sami'na wa ata'na. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Takuilah kamu kepada Allah pada janjinya Allah. Takui awak jangan sampai awak membinasukan janji. Jadi dari awal surah Al-Maidah tu Allah memanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud.
Jadi janji awak pun kepada Allah awak tunaikan, dan sampai awak batal binasakan janji awak tu. Awak yang berjanji tentu awak yang akan menunai. Awak yang kemudian harus mengarajuan dari janji na awak buat. Janji na awak ikrarkan. Karena disebut dalam kaji awak janji adalah utang. Jadi utang ko dua perkara. Yang pertama utang harta benda, yang kedua adalah utang janji awak. Nama janji-janji awak tu nama banyak-banyak berjanji. Apalagi janji-janji politik. Dek asal kada pek dia kau banyak janji tapi nak ada tak karajuan dia. Itu menjadi utang tu. Mungkin kecil orang nak berjanji biasa ya. Janji biasa mungkin. Pada janji binaso mungkin. Jadi kalau janji awak yang mungkin, awak akan menjadi binaso, akan terutang awak jadi. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui di semua dada awak. Ananadu dalam hati awak, Allah Maha mengetahui. Anan takana awak, anan tapikian awak, baru rencana aja tu ala. Anan terkhatar, semuanya yang tersembunyi di dalam hati awak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita niatkan niat kebaikan. Kalau ada yang dia jelek beristighfar kepada Allah, minta ampun awak balik kepada Allah, bertawuz awak berlindung awak kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Banyak bana godaan kau ya Allah, banyak bana godaan kau. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Jadi Allah Maha mengetahui dengan semua yang ada di dalam dada kita. Ananado dalam hati awak, ananado dalam pangan awak. Alun mengungkapkan kasadonya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui. Lah, itu ayat 7 dari surah Al-Maidah, bicara soal mengingat awak supaya awak ingat dengan nikmat yang Allah berikan. Mengingat awak akan semua janji. Allah menjanjikan balasan bagi orang berbuat baik, dan kemudian ingatlah awak dengan janji awak kepada Allah untuk mengarahkan segala suruh, meninggalkan segala tagak. Dan kemudian awak pun sudah menyadari bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan awak ingin katakan sami'na wa ata'na. Aikolah nawak karajuan wak danga, wak simak, pelajari, kemudian wak karajuan, wak ikuti dan wak patuhi. Semoga wak menjadi hamba yang taat, hamba yang patuh terhadap semua ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.